satu operasi khusus. Berangkatlah mereka berdua dari Madinah ke Tan'im di Mekah. Tan'im itu 5 km dari kota Mekah, kurang lebih 5 atau 6 di luar kota lah. Sudah berapa hari kira-kira ketika mereka sampai di kota Mekah? Khubayb itu sudah di tempat tiang salib yang dipanah itu sudah melebihi sebulan lamanya. Darahnya bau darah, tapi bau harum itu luar biasa. Sudah lebih dari sebulan masih dikawal 40 orang musyrikin di sekitar itu. Mereka masuk mendekati, mereka dalam kondisi ngantuk, diturunkan Khubayb. Seperti baru meninggal. Wangi luar biasa jasadnya. Kemudian diambillah oleh Az-Zubair ibn Awam, dinaikkan ke kudanya. Baru jalan gak begitu jauh, mereka bangun. Artinya mereka ingin langsung dikubur. Waktu mau dikubur, baru ditaruh, langsung diambil oleh tanah semuanya. Jadi kalau dalam singkatnya ungkapannya itu, Khubayb adalah seseorang sahabat yang disebutkan bali'ul ard. Bali'ul ard, bala'ahul ard, diambil, dimakan oleh bumi. Artinya apa? Supaya yang 40 orang tadi udah gak bisa nyentuh. Ditelan, bali itu ditelan oleh bumi. Jadi ketika ditaruhkan, kalau mau dikuburkan perlu gali lagi, ini langsung diambil. Supaya mereka sudah tidak menyentuh lagi. Jadi kecintaan. Dan ini akan ada sampai akhir zaman. Tidak mungkin dipisahkan seseorang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa semua itu terjadi? Itulah pemberian Allah, itulah iman. Kalau tidak ada tidak ada hal tersebut, ya seseorang itu mengintrospeksi imannya, sejauh mana iman tersebut. Itulah yang saya katakan, kotak-kotak, lemari-lemari pahala itu sendiri, yaitu salah satunya tadi. Disebutkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bersalah, itu orang kikir. Sebutkan nama Rasul Muhammadur Rasulullah, kemudian tidak mengucapkan Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ini dalam sebuah hadis disebutkan ini orang yang kikir. Dia sendiri yang rugi. Berselawat sekali, Allah membalasnya 10 kali. Mau pakai niat, nggak pakai niat, nah ini hebatnya. Mau wudhu, dia wudhu, dapat coba. Jadi ungkapan aja sudah. Dan tidak ada satu amal, perbuatan yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah memulai dulu, yaitu salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum diperintah, Allah dan malaikatnya sudah memberikan salawat. Cuma kalau dari Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan kita. Kalau dari Allah kepada Rasulnya, ya rahmat, maghfirah, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itulah yang dikatakan bali'ul ard, bala'ahul ard. Khubayb ibn Adi, sahabat yang luar biasa. Ketika ditahan di Mekah, di salah satu rumah dia ditahan sebelum dibunuh, sebelum dia syahid, itu yang nahan di rumah itu melihat Khubayb ini makan anggur yang nggak ada di kota Mekah. Satu ungkut, ya luar biasa banyaknya anggur. Mereka bingung dari mana ini, di pasar nggak ada, pohonannya nggak ada, di musim bukan juga musim anggur. Jadi banyak hal-hal yang asrar rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan pada hambanya. Diberikan di zaman sahabat, di zaman Rasul, di zaman tabi'in. Dan Allah maha karim, maha pemurah. Diberikan sampai akhir zaman kepada mereka-mereka yang Allah cintai. Ada seseorang, para solihin, tamunya itu sehari 800-900. Artinya setiap hari 800-900 orang Allah berikan makan. Dia bukan perusahaan besar, nggak punya pengusaha, bukan pengusaha besar. Pertanyaannya dari mana ini semua? Ya. Kalau seorang gubernur, bupati umpamanya setiap hari juga susah, nggak ada dalam anggaran didipannya, paling open house setahun sekali. Kalau setiap hari juga pusing dia.
Ya. Ketika orang tadi bingung, dia bawa, ikut saya kamu. Dia bukakan pintu, pintu dibukakan. Orang tadi melihat emas 999 tumpukan banyak sekali. Sudah lihat, sudah tutup. Mungkin ketika dibuka lagi nggak ada lagi. Supaya dia yakinkan bahwa semuanya ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilihat itu mungkin tidak ada barangnya. Ya, dia bukan pengumpulan barang, cuma rezeki itu datang aja. Nanti ada yang bawa kambing, ada yang bawa ini. Bahkan di desanya itu yang berpenduduk 5-10 ribu ketika zaman Patrik, 3 bulan itu dia memberikan dana, memberikan makan masyarakat. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kalau seseorang berbuat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pasti akan memperhatikan. Man kana lillahi talafuh, kana 'alallahi khalafuh. Kalau orang hidup itu semata-mata karena Allah, tak usah pusing nanti apa yang terjadi, semua dijamin. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ketika menjadi Amirul Mukminin, anaknya miskin-miskin. Menteri yang di sekitar dia ngomong, wahai Amirul Mukminin, kasih cek anak-anak ini, kalau bahasa kita sekarang, gak punya apa-apa dia. Miskin mereka semua ini. Dikumpulin anak-anaknya. Wahai anak-anakku, ada yang memberikan masukan A, B, C, D. Aku akan buatkan. Aku akan kasih kalian kaya semua. Tapi apakah kalian redha, senang? Kalian bahagia, kalian senang semua, tapi melihat ayah kalian dicampakkan dalam api neraka? Anaknya juga gak ada yang mau. Siapa ayahnya? Tapi yakinlah, InsyaAllah Allah tidak akan menyanyiakan kalian semua. Itu. Jadi kalau kita lihat peristiwa-peristiwa semacam ini yang terjadi di zaman Rasul, di zaman sahabat, dan perilaku mereka-mereka yang memperolok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, Inna kafainakal mustahzin. Allah yang akan jaga Rasulnya, mengangkat Rasulnya. Dan Allah yang akan menyelesaikan mereka-mereka yang memperolok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita juga tidak boleh tinggal diam sebagai umatnya. Bukti kecintaan kita kepada Rasul dan mereka-mereka yang melakukan itu supaya tidak terulang kembali. Baiklah, jadi kita lihat tadi setiap bilik-bilik, setiap kotak-kotak tadi penuh dengan setiap hari arba'a kullul yawmin wal arba' wa ishruna sa'ah. Jadi setiap kotak-kotak tadi dengan jumlah jamnya, kelihatan apa yang dia lihat. Kalau digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka penuh dengan cahaya. Wallati amila fiha bima'siyatillah mamlu'ah zulmah. Kalau digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka kotak-kotak tadi, lemari khazinah tadi, itu penuh dengan kegelapan di situ. Kalau tidak digunakan, fa in lam ya'mal fiha la bi ta'ah wa la bi masyajiduha fariha la syai'. Kalau tidak beramal soleh, tidak juga berbuat maksiat, kosong. Nah, olehnya itu dalam hidup ini ada yang namanya sesuatu yang kalau dilakukan tidak ada niat, ya tidak dapat pahala. Contoh umpamanya orang tidur sudah, kalau dia nggak niat tidurnya tidak dapat pahala. Makan minum, ya, kalau dia tidak ada niat di situ untuk sesuatu yang mulia, umpamanya ya Allah, dengan dimulai dengan Bismillah, Alhamdulillah, berikanlah aku tidur supaya bisa bangun tahajud, ya Allah. Dia niat, dia ini, dapat pahala. Ya, mandi juga demikian. Ada yang mubah, sesuatu yang mubah, kalau tidak diniatkan di situ tidak mendapatkan pahala. Olehnya itu, innamal a'malu binniyat. Orang kalau melakukan sesuatu yang mubah, maka niatkan itu semua adalah untuk takarrub dan beribadat kepada Allah. Mau tidur qailullah atau tidur di siang hari, ya Allah, aku tidur, berikan pahala, membantuku untuk tahajud nanti, ya dapat pahala. Coba.
Jadi kembali kepada niat itu sendiri. Jadi malam, siang, makan, minum, diucapkan dengan alhamdulillah, disyukuri kenikmatan Allah, semua mendapatkan pahala. Ketika dia tidak mendapatkan di situ pahala, kosong, fa ya'dhumu tahassuruhu, penyesalannya ya Allah semakin besar. Idza ila nadhara ila, lihat sesuatu yang kosong, kotak-kotak tadi yang tadi mestinya cahaya, bilik-bilik tadi, maka dia merasa sedih, merasa menyesal. Kenapa tidak digunakan untuk taat kepada Allah? Yang dia akan dapatkan di situ cahaya. Dan kalau yang dia dapatkan mamlu'ah zulmah, maka dia berharap ya udahlah bagusan mati aja. Ya, tapi di akhirat tidak ada cerita mati. Ya, apakah yang di surga maupun yang di negara. Jadi kematian itu sudah tidak mungkin muncul lagi. Walaupun di neraka na'udzubillah disiksa hancur, tetap dikembalikan lagi. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Jadi semakin kulit-kulitnya itu hancur, Allah kembalikan na'udzubillah yang hancur tadi seperti semula. Untuk apa? Untuk merasakan siksaan. Inilah sekarang ilmu pengetahuan, salah satu al-i'jazul ilmi, kemukjizatan ilmu pengetahuan. Kapan seseorang itu tahu bahwa di sini saraf yang kalau seseorang itu disuntik atau kalau sudah seseorang kulitnya terbakar, dia nggak merasakan sesuatu. Ketika seseorang disuntik, ya itu pas kena itu dia merasakan, itu saraf kulit. Baru semuanya. Quran sudah menyebutkan 1400 tahun yang lalu. Bahkan lebih. Jadi nggak ada ceritanya mati di sana. Imma na'imul abadi, kenikmatan yang selama-lamanya, atau azab dan yang seterusnya, kecuali mereka-mereka yang dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.